Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @kancil_scooter. Dia menulis, udah lama nonton Cinemazi Recap, tapi lupa subscribe. Subscribe dong guys, mumpung subscribe itu gratis, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Risen yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita mengenai meteor jatuh yang akhirnya membuat manusia punah dari muka bumi. Film ini dibintangi oleh Kenneth Trujillo, Dominic Stone, dan Nicole Shalmo. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Risen. Semoga. Sejak dahulu, penampakan UFO sudah menjadi perbincangan semua orang. Benda asing ini diyakini merupakan pesawat alien dari luar angkasa. Namun beberapa tahun kemudian masalah UFO seakan dilupakan. Di kota kecil yang bernama Badger di Pennsylvania Utara, hiduplah seorang petani yang bernama Rob dan keluarganya. Saat sedang makan malam, Rob merasakan getaran yang aneh. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan kaca rumah. Rob dan keluarganya berhasil selamat. Namun beberapa saat kemudian, Rob dan keluarganya muntah darah akibat udara beracun yang mereka hirup. Rob dan keluarganya pun akhirnya tewas. Tak hanya itu saja, ternyata ledakan aneh ini menewaskan semua warga kota Badger, khususnya yang tinggal di dekat sumber ledakan. Berita tentang ledakan di kota Badger pun langsung muncul di televisi. Seorang reporter melaporkan langsung dari TKP bahwa racun yang menyebar di udara menewaskan ribuan warga kota Badger. Kota Badger pun akhirnya ditutup oleh pemerintah setempat agar tidak ada orang yang mendekati pusat ledakan tanpa memakai kostum pelindung. Hingga saat ini tidak ada yang tahu penyebab ledakan itu. Spekulasi yang beredar mengatakan kalau ledakan itu berasal dari ledakan pabrik kimia. Ada juga yang menyebut kalau ledakan itu adalah ledakan bom yang dikirim oleh teroris. Namun teori itu malah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Kenapa ledakan ini terjadi di kota kecil? Kenapa bukan di kota besar saja seperti LA maupun New York? Pemerintah pun langsung bergerak cepat mengumpulkan para ahli untuk meneliti ledakan misterius ini. Salah satu ilmuwan yang dipanggil adalah Dr. Lauren Stone, seorang ahli eksobiologi atau ilmu yang mempelajari kehidupan di luar bumi. Dulu Lauren pernah bekerja di NASA, namun dia dipecat karena kecanduan alkohol. Lauren lalu dibawa ke markas militer menemui Kolonel Roger Emmerich. Emmerich kemudian memperkenalkan Lauren dengan Profesor David Santiago yang merupakan ahli astrobiologi. Emmerich menjelaskan kalau para ahli geologi sudah mengkonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi di kota Badger disebabkan oleh jatuhnya meteor sebesar bola basket. Mendengar hal ini, Lauren pun bingung karena seharusnya meteor tidak melepaskan gas beracun. Emmerich pun menjelaskan kalau timnya tidak bisa menemukan sisa-sisa meteor yang jatuh karena benda itu langsung melebur meresap ke dalam tanah setelah menghantam bumi. Emmerich memberi tugas kepada Lauren dan David untuk mencari informasi di TKP tempat jatuhnya meteor. Emmerich berkata kalau dia sengaja memilih Lauren karena sejak dulu Lauren percaya ada kehidupan di luar angkasa, meskipun Emmerich tahu kalau Lauren kecanduan alkohol. Lauren dan David pun langsung berangkat menuju kota Badger. Setelah memakai kostum pelindung, mereka berdua kemudian berjalan menuju lokasi jatuhnya meteor. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan lubang besar bekas jatuhnya meteor. Karena tidak menemukan apa-apa, David pun pergi mencari petunjuk di tempat lain. Lauren kemudian melihat sesuatu yang aneh. Setelah diperhatikan, itu adalah tunas tanaman berwarna merah yang terletak di tengah-tengah lubang. Lauren tidak memberitahu David karena dia mengira itu hanya tunas tanaman biasa. Awalnya Lauren berniat mencabut tunas tanaman itu, namun entah kenapa kata hatinya menyuruh agar dia tidak mencabutnya. Lauren pun hanya memfoto tanaman aneh itu. Malam harinya, Lauren mencari informasi di internet tentang kejadian jatuhnya meteor seperti yang terjadi di kota Badger. Ternyata pada tahun 2013 di kota Chelyabinsk, Rusia pernah terjadi ledakan akibat jatuhnya meteor sama seperti yang terjadi di kota Badger. Lauren lalu melihat video wawancara warga Rusia yang bernama Olga. Dalam video itu, Olga mengatakan kalau semua orang yang tinggal di dekat area jatuhnya meteor tewas akibat menghirup udara yang beracun. Olga melanjutkan, setelah ledakan terjadi, muncul benih pohon aneh berwarna merah yang tumbuh dengan sangat cepat.
Hewan-hewan dan tumbuhan di sekitarnya juga mati secara misterius. Namun pihak pemerintah Rusia dengan cepat membakar seluruh kota dan menghancurkan benih pohon misterius itu. Olga kemudian menolak melanjutkan wawancara dan video pun berakhir. Lauren yang masih penasaran lalu melanjutkan pencarian mengenai Olga. Namun yang dia temukan malah berita mengenai Olga yang tewas tertembak beberapa hari setelah video wawancaranya viral. Keesokan harinya, 2 orang dokter yang bernama Maria dan Keith melakukan otopsi kepada mayat Rob yang tewas akibat jatuhnya meteor di kota Becher. Di samping ruang otopsi, beberapa petugas termasuk Lauren menyaksikan proses otopsi tersebut. Maria memberitahu yang lain kalau kulit Rob terlihat seperti orang yang masih hidup. Maria kemudian mulai membelah kulit di dada Rob. Mereka pun terkejut melihat cairan hitam keluar dari dalam tubuh Rob. Beberapa saat kemudian, cairan itu secara aneh masuk kembali ke dalam tubuh Rob. Luka sayatan juga sembuh kembali seperti semula. Tiba-tiba Rob bangkit kembali, membuat semua orang terkejut. Matanya terbuka, namun dia hanya diam saja. Kate yang ketakutan pun memutuskan untuk keluar. Namun Maria yang penasaran tetap di tempat untuk melanjutkan penelitian. Direktur pelaksana Pusat Pengendalian Penyakit yang bernama Karen menyuruh Maria memeriksa denyut nadi Rob. Setelah diperiksa, Maria memberitahu kalau Rob tidak memiliki denyut nadi maupun tekanan darah. Selain itu, badannya juga terasa dingin seperti orang yang sudah mati. Maria berusaha berkomunikasi dengan Rob, namun Rob hanya diam saja seperti patung. Di tempat lain, di dalam ruangan mayat, ternyata 49 mayat dari korban ledakan juga bangkit kembali, namun mereka hanya diam saja sama seperti Rob. Semua orang pun panik setelah mendapat kabar kalau para mayat korban ledakan bangkit kembali. Dokter berusaha berkomunikasi dengan memperlihatkan foto keluarga kepada salah satu mayat yang hidup kembali. Namun sia-sia, orang itu hanya diam saja tidak bergerak sedikit pun. Gubernur kota Becher yang menyaksikan hal itu merasa heran. Ada 1.300 orang yang tewas akibat ledakan meteor, namun kenapa hanya 49 mayat yang hidup kembali? Seorang staf lalu menjelaskan kalau 49 orang yang bangkit itu adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan sumber ledakan. 49 orang itu tidak hanya menghirup udara beracun dari ledakan, namun mereka juga terkena zat pecahan meteor yang tersebar dari ledakan itu. Zat itu merubah struktur organ dan DNA manusia menjadi sesuatu yang asing. Namun dia belum tahu alasan kenapa semua mayat yang hidup kembali ini hanya diam saja dan menghadap ke arah utara. Di luar, Emmerich bertanya informasi apa yang didapatkan oleh Lauren. Lauren pun menceritakan tentang peristiwa jatuhnya meteor di Rusia yang sangat mirip dengan kejadian di kota Becher ini. Lauren memiliki firasat kalau kejadian jatuhnya meteor di kota Becher ini bukan peristiwa alami biasa, namun ini adalah serangan alien yang terkoordinasi. Emmerich pun bertanya dari mana Lauren mendapatkan semua data itu. Lauren memberitahu kalau dia mendapatkan informasi ini dari internet. Mendengar hal ini, Emmerich pun menyuruh Lauren bekerja dengan serius. Dia tidak ingin Lauren memberinya informasi yang tidak jelas seperti ini lagi. Presiden dan petinggi negara kemudian mengadakan rapat luar biasa untuk membahas permasalahan di kota Becher. Karen melaporkan kalau mayat-mayat yang bangkit itu sejatinya mereka sudah mati, namun sesuatu menggerakkan tubuh mereka dari dalam. Mayat-mayat hidup itu tidak bernafas, tidak mempunyai detak jantung, bahkan tidak makan dan minum. Presiden kemudian bertanya apa yang menggerakkan tubuh mayat-mayat itu. Karen menjelaskan kalau senyawa yang berasal dari ledakan meteor telah merangkai ulang DNA dan organ tubuh manusia yang terpapar. Mendengar hal ini, Menteri Pertahanan pun menyarankan untuk segera membakar seluruh kota beserta para mayat hidup itu agar masalah cepat terselesaikan. Presiden kemudian meminta Lauren menjelaskan temuannya. Lauren pun memberitahu mengenai kejadian di Rusia yang sama persis seperti kejadian yang terjadi di kota Becher. Lauren memberitahu kalau pihak Rusia membakar habis seluruh kota. Namun yang menjadi masalah bukan itu. Lauren merasa kalau meteor yang jatuh ini bukan meteor biasa. Lauren memiliki firasat kalau meteor ini sengaja dikirim oleh entitas asing yang ada di luar angkasa. Lauren sendiri membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal ini. Keesokan harinya, Lauren mulai putus asa karena usahanya untuk mewawancarai mayat yang kembali hidup sia-sia. Tidak ada satupun yang memberi respon. Lauren yang belum menyerah lalu kembali masuk ke dalam ruang mayat. Dia berusaha berkomunikasi dengan mayat hidup yang masih kecil. Namun tetap saja tidak ada respon sama sekali.
Tiba-tiba handphone Lauren berbunyi. Lauren pun menolak panggilan itu. Layar HP Lauren lalu menunjukkan foto tunas merah yang dia temukan di lokasi ledakan. Tiba-tiba secara aneh mayat hidup itu bergerak menggenggam tangan Lauren, membuat Lauren terkejut. Emmerich dan David kemudian datang setelah mendapat kabar dari Lauren kalau mayat hidup itu bereaksi saat melihat foto tunas merah di HP-nya. Lauren menjelaskan kalau foto tunas merah itu dia ambil di tengah-tengah bekas ledakan meteor. Satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah membawa salah satu mayat hidup ke tempat tanaman itu berada. Mendengar hal ini, Emmerich pun marah karena Lauren tidak melaporkan soal penemuan tunas itu sebelumnya. Lauren pun meminta maaf, dia mengira kalau tunas itu hanya tunas tanaman biasa. Emmerich berkata kalau dia tidak bisa membawa mayat hidup ke lokasi jatuhnya meteor secara sembarangan karena mereka belum memiliki informasi apapun mengenai mayat hidup ini. David kemudian memberitahu kalau semua mayat hidup ini menghadap ke arah utara. David lalu menunjukkan kalau kota Badger ada di sebelah utara dari tempat ini. David yakin kalau para mayat hidup ini pasti menghadap ke kota Badger, tepatnya di bekas ledakan meteor. Seorang petugas kemudian memberitahu Emmerich mengenai berita terkini yang sudah terlanjur viral di mana-mana. Mereka bertiga pun langsung melihat berita di televisi yang memperlihatkan penampakan benda raksasa misterius seperti pohon yang tumbuh di kota Badger, tepat di bekas ledakan meteor. Mereka semua pun terkejut karena 2 hari yang lalu benda raksasa misterius itu tidak ada di sana. Lauren pun yakin kalau benda raksasa itu adalah tunas pohon yang sebelumnya dia temukan. Petugas yang ada di lokasi lalu melaporkan kalau pohon raksasa itu tumbuh dengan sangat cepat dan melepaskan gas yang sangat beracun. Emmerich pun akhirnya menyetujui saran Lauren. Dia bersama Lauren, David, dan timnya pergi ke kota Badger dengan membawa mayat hidup Rob. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, mereka kemudian meletakkan Rob tepat di depan pohon raksasa itu. Namun, Rob hanya diam saja. Semua orang pun mengira kalau hal ini sia-sia. Beberapa saat kemudian, Rob mulai bergerak. Bola matanya berubah menjadi berwarna biru. Rob bahkan bisa berbicara. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa kembali lagi ke markas militer karena dia tidak bisa hidup di lingkungan manusia. Singkat cerita, Lauren dan para ahli pun melakukan konferensi pers. Lauren menjelaskan kalau pohon itu melepaskan zat yang sangat beracun bagi manusia. Namun zat itu malah membuat para mayat hidup yang DNA-nya sudah diubah oleh pecahan meteor menjadi hidup. Dengan kata lain, ada alien di luar sana yang sengaja mengirimkan pohon itu ke bumi dan melakukan terraforming planet bumi agar para alien itu bisa bertahan hidup di bumi. Salah satu wartawan pun bertanya bagaimana caranya alien itu bisa mengirim pohon sampai ke bumi. Lauren lalu memberitahu kalau ada laporan mengenai munculnya wormhole yang tidak jauh dari bumi. Namun para wartawan tidak percaya dengan penjelasan Lauren. Mereka menganggap Lauren mengada-ada. Mereka masih ingat kalau Lauren pernah dipecat NASA karena kecanduan alkohol. Keesokan harinya, ayah Lauren yang bernama Tom datang mengunjungi Lauren di rumahnya. Tom khawatir karena Lauren tidak pernah memberi kabar. Tom lalu melihat teropong milik Lauren. Tom teringat dahulu saat Lauren ulang tahun yang ke-8 tahun, Lauren tidak meminta hadiah mainan seperti anak seumurannya. Lauren malah meminta dibuatkan laboratorium penelitian di garasi rumah. Tom pun berkata kalau dia sangat merindukan Lauren, namun Lauren hanya diam saja. Tom pun akhirnya pamit pergi lagi. Emmerich mendapat laporan kalau Rob hanya ingin diwawancarai oleh Lauren. Emmerich pun memperingatkan Lauren kalau sejatinya Rob itu sudah mati. Yang akan berbicara dengan Lauren adalah sosok asing yang merasuki tubuh Rob. Emmerich selalu memberikan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada Rob. Emmerich ingin tahu dari mana asal-muasal entitas yang merasuki tubuh Rob ini dan apa tujuan mereka datang ke bumi. Singkat cerita, setelah berhadapan dengan Rob memberitahu Lauren kalau dia adalah makhluk yang datang dari luar angkasa. Rob berkata kalau planet asalnya sudah tidak layak huni lagi, sehingga mereka terpaksa mencari planet baru untuk ditinggali. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan bumi karena hanya di bumilah pohon raksasa ini bisa tumbuh. Rob berkata kalau kaumnya berhasil mengetahui koordinat bumi karena dulu seseorang yang bernama Supernova 94 melakukan kontak dengan spesies mereka dan memberitahu semua hal tentang bumi. Rob lalu melihat 2 peneliti mencoba mengambil sampel pohon raksasa. Rob pun meminta Lauren menyuruh 2 peneliti itu menghentikan aksinya. Namun Lauren berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal itu.
Rob lalu berkata kalau pohon itu akan merubah bumi menjadi tempat yang bisa ditinggali spesiesnya. Manusia tidak akan bisa menghentikan hal itu karena kaumnya tidak datang ke bumi dengan damai. Rob kemudian memandangi salah satu peneliti. Tiba-tiba peneliti itu merasa kesakitan. Peneliti itu berusaha membuka kostum pengamannya. Para prajurit yang berjaga pun berusaha menolong peneliti itu. Mereka lalu menodongkan senjata ke arah Rob, menyuruh Rob menghentikan aksinya. Namun Rob tidak berhenti, dia tetap mempengaruhi peneliti itu. Peneliti itu lalu membuka selang oksigen salah satu prajurit, membuat prajurit itu menghirup racun yang ada di udara. Prajurit itu akhirnya tewas. Para prajurit yang lain pun berniat menembak Rob, namun tiba-tiba Rob menciptakan suara melengking yang menyakitkan bagi semua orang. Beberapa saat kemudian, secara aneh, para prajurit yang ada di sana lalu saling membunuh satu sama lain sampai tak tersisa. Lauren dan yang lain yang masih selamat pun langsung pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, pemerintah memutuskan untuk membunuh Rob. Mereka menembakkan misil ke arah Rob. Namun ternyata gagal. Rob terdeteksi masih berdiri. Pemerintah kemudian mengirimkan 2 pesawat tempur untuk menembakkan rudal menghancurkan pohon raksasa. Namun ternyata pohon itu seperti dilindungi oleh perisai yang tidak terlihat. Berita tentang kejadian ini pun langsung viral. Sosok yang bernama Supernova 94 kini menjadi buronan nomor 1 FBI. Beberapa hari kemudian muncul banyak kejadian-kejadian aneh di seluruh dunia. Banyak orang yang melaporkan kalau mereka mendengar suara-suara aneh. Ada juga yang melaporkan kalau mereka merasakan tanah bergetar saat malam hari. Kabut beracun juga tiba-tiba muncul menewaskan semua orang yang menghirupnya. Alhasil darurat militer pun dilaksanakan di seluruh dunia. Pemerintah juga memutuskan untuk membakar semua mayat hidup. Hingga saat ini, pemerintah masih tidak bisa mendekati Rob karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam kubah. Selama ini, Lauren merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia seperti tidak mengenal dirinya sendiri. Sebentar lagi manusia akan musnah, namun Lauren tidak merasa sedih maupun takut sedikit pun. Dia justru merasa senang karena akhirnya dia bisa bebas dari semua penderitaan. Lauren seperti akhirnya bisa bernafas dengan lega. Lauren kemudian pergi ke kota Badger sendirian. Sesampainya di lokasi, Lauren lalu memakai masker oksigen. Secara aneh, Lauren bisa masuk ke dalam perisai menemui Rob. Lauren bertanya apa yang sedang terjadi kepada Rob. Rob pun menjawab kalau sekarang sudah waktunya. Rob berterima kasih kepada Lauren karena Lauren tidak mencabut benih pohon raksasa ini, membuat pohon ini bisa tumbuh hingga saat ini. Benih pohon ini merupakan satu-satunya harapan yang tersisa agar spesiesnya bisa bertahan hidup. Rob juga berterima kasih karena Lauren membantu spesiesnya datang ke sini. Lauren pun kebingungan. Rob lalu menggenggam tangan Lauren. Lauren kemudian melihat ingatan masa lalunya saat dia berumur 8 tahun. Saat itu, Lauren diajak Tom, ayahnya yang merupakan petinggi militer, masuk ke dalam area 51 yang saat itu menjadi pusat penelitian UFO. Pada saat itu, pemerintah memang berhasil menangkap satu benda terbang misterius. Mereka juga menangkap satu alien yang ada di dalamnya. Di sini Tom menyuruh Lauren untuk menunggu, sementara dia dan timnya akan bekerja. Namun Lauren tidak mendengar perintah ayahnya itu. Lauren malah pergi berkeliling sendirian. Lauren mendengar dari petugas kalau alien yang mereka tangkap mencoba menanam sesuatu. Sebelum akhirnya petugas berhasil menangkap alien itu. Alien itu terlihat seperti belum sepenuhnya beradaptasi dengan atmosfer bumi, membuatnya berhasil ditangkap dengan mudah. Lauren lalu masuk ke dalam ruangan tempat alien itu ditangkap. Lauren mengira kalau alien itu sudah mati. Lauren pun menempelkan tangannya di tabung kaca. Tiba-tiba alien yang ada di dalamnya bangkit dan ikut menempelkan tangannya. Lauren kecil pun berteriak, dia seperti dirasuki oleh sesuatu. Semua orang kemudian datang menjauhkan Lauren dari tubuh alien. Sejak kejadian itu, Lauren menjadi berubah. Lauren lebih tertarik mempelajari sains dan luar angkasa. Lauren bahkan bisa merancang roket pada usia 8 tahun. Kepala sekolah tempat Lauren belajar memberitahu orang tua Lauren kalau Lauren selalu menyendiri. Kepala sekolah juga mencurigai kalau Lauren memiliki kemampuan aneh yang bisa memanipulasi teman serta gurunya. Lauren juga suka ngoceh tidak jelas, berkata kalau dia adalah alien. Saat ulang tahun ke-8, Lauren mendapat hadiah laboratorium dari orang tuanya. Lauren kecil pun membuat alat untuk berkomunikasi dengan alien. Dia memakai nama samaran Supernova 94. Setelah orang tuanya tahu apa yang dikerjakan Lauren di dalam laboratoriumnya,
Mereka menghukum Lauren, melarangnya masuk ke dalam laboratorium lagi. Hal ini pun membuat Lauren marah. Sejak saat itu, hubungan Lauren dengan orang tuanya menjadi renggang. Setelah sadar kembali, Lauren pun akhirnya ingat kalau dia sendirilah yang mengundang para alien itu datang ke bumi saat masih kecil. Rob kemudian membuka helm oksigen yang dipakai Lauren. Secara aneh, Lauren tidak keracunan. Dia malah bisa bernafas dengan lega. Beberapa hari kemudian, muncul bola-bola aneh seperti telur yang tersebar di berbagai tempat di penjuru dunia. Ternyata suara-suara misterius yang didengar oleh orang-orang berasal dari dalam telur-telur itu. Lauren teringat saat dia kecil, dia pernah menggambar kalau akar dari pohon raksasa akan tersebar di seluruh bumi menjadi telur-telur. Telur-telur itu ternyata adalah akar-akar dari pohon raksasa. Beberapa saat kemudian, telur-telur itu pun meledak, mengeluarkan sosok monster dan asap tebal beracun yang membunuh semua orang. Bumi pun akhirnya tidak bisa ditinggali lagi oleh manusia. Kini digantikan oleh spesies alien. Dan berakhirlah alur cerita film Risen ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah mengajak anak kecil masuk ke dalam area 51 karena nanti gedenya bisa bikin manusia punah guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.